Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Malam hari ini, tamu yang hadir adalah seorang penyanyi, Ratna Antika. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih hadir kembali di Penembus Mata Batin. Sama-sama juga. Atas undangannya terima kasih banyak juga. Iya, ini ada pengalaman mistis lagi nggak yang mau kamu ceritain buat kami semua? Kalau pengalaman mistis sebetulnya itu bukan mistis ya. Cuman aku pernah masalah jimat-jimat kayak gitu. Oh, pernah? Jadi kerjaan saya kan cuma nyanyi. Betul. Nah dari situ kakek saya dari ibu itu dikategorikan mampu, intinya punya kemampuan khusus lah. Bisa Gitu. punya kekuatan supranatural lah ya. Jadi pas waktu mau kerja gitu ditanyain nanti lokasinya di mana, kerjanya di mana, tujuannya. Habis itu pas berangkatnya dikasihlah itu kayak semacam kotakan kecil. Jadi dalamnya kayak ada, kalau aku pegang-pegang sih kayaknya itu semacam menyan ya, kemenyan. Cuman dia dibalut sama plastik gitu buat pegangan gitu. Kalau nanti misalnya udah selesai ya udah dibuang gitu. Itu dulu kalau mau nyanyi selalu dipegang, Jadi dibawa. dibawa ditempelin entah itu dimasukin kemana atau di kantong atau di mana gitu. Pernah nggak nyanyi tapi nggak bawa? Pernah. Jadi pas waktu itu kan gini nggak sempet minta nggak sempet minta doa. Maksudnya kan rumahnya kita jaraknya 300 meteran dari rumahku. Jadi biasanya kalau misalnya mau berangkat gitu, Mbak Kong berangkat, jadi minta doa restunya gitu. Jadi pas waktu itu masih buru-buru, nggak sempet datang ke sana. Akhirnya aku nggak bawa, tapi jatuhnya kok kayak gimana ya? Jadi Pas nggak sugestinya pede kurang gitu pede ya. kayak gimana? Soalnya nanti ketemunya di sana kan dengan artis-artis yang udah senior, sedangkan waktu itu aku masih junior gitu loh. Entah itu karena Sugesti perasaan atau aja. apa gitu. Tapi sekarang kalau nyanyi masih suka bawa itu? Kalau sekarang udah enggak. Oh, udah Sekarang enggak udah ya? percaya sama yang di atas. Baik, oke. Mudah-mudahan sukses terus untuk karirnya. Terima kasih, Mas Dan Bayu. termasuk malam ini mudah-mudahan baik-baik aja. Amin, Kita akan amin, ketemu amin. dengan partisipan yang pertama. Oke. Dia adalah seorang pria yang merupakan seorang pedagang bakso yang menggunakan pesugihan supaya dagangannya laris. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Yana. Selamat malam Pak Yana. Selamat malam, Pak. Jadi Bapak sehari-hari memang berdagang bakso gitu ya? Iya, benar, Pak. Apa yang mau Bapak ceritakan pada kami? Jadi, saya berdagang bakso sudah hampir 15 tahun. Awalnya, saya hanya pedagang bakso biasa, keliling kampung dari gang ke gang, akan tetapi sangat kecil sekali pendapatannya. Kemudian, berjalannya waktu, saya ketemu teman yang kebetulan dia sukses. Dia menceritakan kepada saya, menyarankan kepada saya agar saya datang ke satu tempat untuk melakukan yang dibilang itu pengasihan. Penglaris kayak Penglaris, gitu. semacam Iya, penglaris. penglaris. Kemudian saya tertarik. Mungkin waktu itu karena mungkin saya tergoda ya kan dengan kesulitan hidup. Waktu itu saya tergoda, saya tertarik dan saya diantar oleh teman saya itu. Kemudian setelah saya ke sana, saya diajak semacam ritual. Tanpa saya sadari, tiba-tiba saya melihat satu benda keluar dari semacam batang pohon. Saya nggak ngerti benda itu apa. Oh, ternyata dijelaskan itu adalah keris. Keluar dari dalam Keluar pohon? dari, iya, seperti pohon itu. Dari batang pohon? Iya, keluar dia, muncul dengan begitu aja. Saya nggak ngerti, tiba-tiba dia muncul, kemudian saya diarahkan untuk mengambilnya. Kuncen tersebut memberikan pesan kepada saya, apabila keris ini sudah kamu bawa pulang, nanti kamu campur dengan sedikit darah kamu. Kemana? Saya bilang, ke dalam adonan bakso kamu.
kemudian berjalannya waktu, arahannya saya laksanakan. Setelah adonan jadi, saya campur dengan darah saya sendiri, itu pembelinya meningkat hanya 20%. Tapi itu sudah sangat senang, ya. Saya udah senang, ih banyak nih. Kemudian hari kedua, pesat menjadi 40%. Kaget saya kan. Nah, akhirnya saya putuskan untuk membuka cabang waktu itu. Nah, pada waktu itu saya sudah punya cabang sekitar 18 cabang waktu itu. 18 cabang. Oke. Nah, mau ke cabang 19 ini, saya niat umroh. Nah, ketika 3 hari saya mau berangkat umroh, saya ketemu keras, Pak. Oh, secara medis Iya, nggak kedeteksi dokter nggak tahu, gitu? saya dirawat itu sampai 6 hari dirawat. Oke. Akhirnya saya nggak jadi umroh. Nggak jadi berangkat. Iya. Nah, setelah beberapa sekitar 2 bulan ya, saya niat lagi umroh lagi. Karena saya udah sehat, saya pikir kan. Iya. Tapi tiba-tiba ibu saya meninggal. Kan nggak mungkin saya berangkat. Iya betul. Dilalahnya meninggalnya pas hari H saya mau berangkat. Saya awalnya nggak saya bunga-bunga dengan apa yang saya kerjakan awalnya. Nah, saya biasa aja, mungkin ini musibah. Nah, yang terakhir saya dipanggil untuk melakukan ritual terakhir. Saya nggak ngerti ternyata ada ritual terakhir, yaitu membawa burung gagak. Nah, diarahkan bahwa burung gagak ini harus kamu cabut ujung kepalanya, rambutnya harus saya cabut, kemudian saya sisipkan, saya simpen. Nah, begitu saya cabut itu rambut gagak, di hari yang bersamaan anak saya menjerit. Nah, saya baru mulai menghubung-hubungkan karena sudah 3 kali kejadian. Nah, saya pikir siapa lagi yang akan jadi wadal? Apakah diri saya atau keluarga-keluarga saya atau para pembeli pelanggan saya? Karena yang sudah terjadi ini korban-korbannya adalah keluarga-keluarga dekat saya. Nah, semenjak itu saya seperti ada cahaya masuk ke hati saya untuk menghentikan perbuatan saya. Nah, sampai sekarang saya bingung. Makanya saya coba kemari, barangkali bapak-bapak, ibu-ibu punya solusi buat saya. Baik. Saya sampai hari ini rasa takut selalu muncul. Karena satu ketika dia menampakkan wajahnya. Semoga saja ada jalan keluarnya ya Mas Bayu. Mudah-mudahan bisa dapat solusinya. Kita nggak bisa menjanjikan apa-apa, tapi kita coba ya Pak ya. Kami akan Ikhtiar ajak ya. Bapak Yana untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Yana, lahir pada tanggal 11 November 1970. Memiliki nomor rumah bernomor 20. Yana seorang pekerja keras namun mudah tersinggung oleh orang lain. Dan ketidaksabarannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dia mempunyai ambisi, mempunyai banyak uang, tapi terjebak di lingkaran setan. Saya melihat bahwa Amis juga di sini ada yang dikorbankan, entah itu hewan atau potongan-potongan tubuh manusia. Selamat malam Kak Roy. Yana, tanggal 11 bulan 11 tahun 70. Pak Yana tinggal di rumah nomor 20. Tahu ya? Pak Yana ini adalah seorang pedagang bakso dan pernah melakukan pesugihan ya. Tapi saat ini meskipun dagangannya laris, ada banyak korban, ada banyak tumbal dan juga malah dapat musibah serta masalah ya. Sekarang alfabet jumlahnya sudah berkurang dan ingin benar-benar kembali ke awal normal seperti sebelumnya ya. Ya, jadi saya melihat Yana di sini, Pak Yana di sini terjebak nih, nggak bisa keluar nih sekarang, nggak bisa keluar dari pesugihannya. Butuh waktu sekitar 5 atau 6 bulan ke depan baru bisa menetralisir. Namun Pak Yana sendiri sudah lama melakukan pesugihannya.
sudah lama. Berapa tahun itu? Kurang lebih 8 tahun. Untuk kasus yang 8 tahun ini biasa nggak bisa diselesain sehari 2 hari baik. Ini pasti butuh waktu karena udah 8 tahun dia ini. Kalian Pak Yana harus nebus 8 tahun itu yang makan. Ada prosesnya ya. Iya, Tapi prosesnya Pak Yana ya. bilang katanya dia justru sering mendapatkan update vision, sering ditampakkan wujud yang menyeramkan gitu. Itu karena ada hubungannya dengan pesugihan ya, guys? Ada hubungannya dengan pesugihan, udah pasti. Dan koreksi saya juga, saya lihat Pak Yana dalam pikiran saya mencium bau tumbuh-tumbuhan kayak kamu kayak berada di satu lokasi untuk berkunjung kemana-mana, betul kan? Iya. Saya di kepala saya kayak muncul adegan semacam kayak pohon-pohon dan dia kayak bertapa dan segala macam, ya kan? Jadi butuh proses. Tapi menurut kamu memang niatnya kan sebenarnya untuk bersih nih, Roy. Untuk benar-benar Ingin bisa menyudahi normal. ini semua gitu yang dilakukan, yang selama ini Bapak mungkin sadar juga karena yang dilakukan ini nggak bener ini kayaknya. Nggak mungkin pingin keluarganya jadi korban yang banyak ya Pak ya. Iya betul. Masih bisa. Masih bisa. Saya Kalau- melihat Auranya yang kamu lihat? auranya gelap sekali Pak Yana. Oh Pak Yana, saya minta kamu ambil satu lilin apapun itu di sana. Ambil lilin Bapak Taruh di meja. satu gitu. Oh deketin deh lilinnya. Lebih dekat lagi Pak lilinnya. Pak Yana. Saya lihat rumahnya Pak Yana juga angker loh. Oh udah, Pak Yana tahu nggak? Tahu dari mana? Ya kan saya sering lihatin sendiri. Dikasih lihat gitu. Iya. Saya melihat tiba-tiba ada penampakan hantu. Rambutnya panjang, Sosok apa? Ada kuntilanak? tapi wajahnya kok merah ya. Merah, darah gitu. Mungkin bekas tabrakan kali ya. Pas pada saat masuk ke rumah gua tuh ada semacam kayak gapura gitu yang di komplek ya. Gapura komplek gitu. Saya lihat ada gapura komplek baru masuk ke gangnya Pak Yana kan. Sebelum nyampe situ. Itu yang saya lihat di sini. Oh, ya. Jujur ya, mohon maaf Pak Yana. Kalau wanita pakainya pembalut, tapi kalau ini pakainya darah dia sendiri Pak Yana. Dari tangannya dia bilang tadi. Buat adonan ini maksudnya. Iya. Pak Yana, saya lihat lagi nih. Ini pohon apa sih? Kayak nangka atau pohon mangga ya? Pohon kelor. Oh itu pohon daun kelor ya. Karena saya ngeliat di sini di depan rumah kamu ini kayak semacam ada pohon-pohon kecil gitu. Ya. Betul ya? Ya. Itu sih yang saya lihat. Di situ saya ngerasa apa sih korelasinya orang kayak ginian? Nah korelasinya adalah di rumahnya ternyata nggak bersih terus. Ternyata rumahnya berhantu. Itu karena pesugihan yang dilakukan atau memang sudah ada dari sebelumnya? Kalau yang untuk makhluk-makhluk tersebut sebenarnya kalau saya cium kayak baru ya. Berarti karena Mungkin ikut nih, diundang sama sajian itu tadi Betul. mungkin ya. ritual-ritualnya itu justru yang mengundang dan memanggil. Jujur terus terang 8 tahun nggak bisa Roy kerjain selama 3 hari atau bisa. Perlu waktu lebih dari itu ya. Iya. Gak gampang. Pak Yana boleh ceritain ke kita nggak Pak? Saat Bapak melihat sosok yang menyeramkan itu, hantu yang ada di rumah Bapak, itu di mana posisinya dan seperti apa? Ya, jadi dia hadir di, kalau saya di ruang tamu ya dia di ruang tamu, kalau saya di kamar dia di kamar. Dia seperti ngancam harus memenuhi keinginan dia. Itu perempuan apa laki? Kalau untuk jenis kelaminnya saya nggak paham, tapi dia kan serem, jadi saya bukan melihat wajahnya nggak sanggup karena ngacam. Iya bener loh. Kasihan Pak Yananya. Diikutin terus. Kalau
maksudnya gini, Bapak kan ritualnya ke orang yang tersebut ya. Gitu misalnya suruh, maksudnya itu menyudahi ini semua itu nggak bisa orangnya itu Pak. Kuncinya itu udah meninggal. Oh, kuncinya udah meninggal. Saya pernah ke sana, nggak ada. Kuncin baru kan pernah sama kuncinya. Roy, kalau sosok itu selalu ngikutin Pak Yana, apakah malam ini ada di sekitar Pak Yana? Malam ini ada di sekitar Pak Yana, namun hanya saja dia belum berani menampakkan dirinya. Serem loh. Betul dia. Tadi saya mau nanya gini. Saya ngerasa salah satu dari keluarga kamu ada yang sakit ya. Iya, betul. Di sini tampaknya aku ciumnya baunya berat loh. Namanya siapa? Itu kakak saya. Tapi dia nggak tinggal serumah dengan saya. Dia tinggal di satu tempat, dia sakit keras itu. Dia sakit apa tuh? Dia kena gula ya. Diabetes. Ya diabetes ya. Usianya berarti lebih tua dari Bapak kakak Yana. saya lebih tua, ya. Berarti berapa ya? Sekitar 48-49. Oh enggak Pak Yana, mohon maaf saya bukan Tuhan atau saya bukan dewa. Saya cuma anak indigo yang jembatan doang. Saya pengen deh kamu kunjungi dia for the last time. Saya lihat dia sakit ini udah lama dan si kakak kamu ini benar-benar sebenarnya kamu sama kakak kamu yang dekat kan sih. Yang paling dekat sama yang ini yang sakit justru. Dan saya pengen banget kamu lakuin kunjungan visit terus sebelum dia meninggal. Karena saya ngerasa ada bau kematian di sini. Ya Pak Yana, kita beresin satu persatu. Yang nggak usah pakai pesugihan lagi, nggak usah ada korban lagi, jualan aja, baksonya biasa aja. Pak Yana membawa sesuatu benda ya? Iya, ya. Bolehkah saya lihat? Ada. Silakan diambil Dibawa, Pak. Bisa. Bisa dibantu nggak Bu? Saya takut. Dibantu. Gimana maksudnya? Ini tumbal-tumbal yang meninggal ada keluarganya, lalu ada yang sakit, ada hubungannya dengan pesugihannya dia. Ada. Tapi saya ingin bertanya, apakah keluarga yang meninggal setelah dia punya pesugihan atau sebelum? Iya, dia Sudahnya sudah katanya gitu. setelah punya. Terus dia pas waktu ritual yang terakhir yang mau nyabut burung gagak itu kepalanya mau dicabut, itu anaknya yang menjerit katanya Kak. Iya ya. Apa mungkin itu juga jadi bakalan jadi tumbalnya ya? Bakal jadi tumbalnya pasti, cepat atau lambat. Makanya nih, kita untung ya, saya beruntung bisa tahu hal-hal gini. Jadi buat pembelajaran. Kok kamu gemeteran? Saya takut Pak. Pas Jadi- Pak Yana, please mohon jangan takut. Tenangin dulu. Saya minta kamu tenangin dulu. Gemeteran. Pak Yana tenang dulu, ya kita coba cari solusinya. Ini selalu Bapak simpan ya? Iya, Kerisnya ini. iya. Di dalam ini. Yang hitam-hitam itu ya. Ini aja nih, kerasa nih, dekat-dekat ini. Ini biasanya Bapak menggunakan ini untuk melukai, Iya. lalu ditetesin. Iya, makanya begitu niat saya mengakhiri semua, saya ingin kembali, langsung itu seperti ini, seperti apa musuh sama saya. Kalau saya pegang ini saya langsung tangan saya goyang, makanya nggak berani pegang lagi, saya takut. Dan Pak Yana ini Ini tadi bawa umrohnya gagal terus gara-gara bantuan. kalau mau umroh gagal terus ya Pak. Iya, lalu Rencana mau umroh. gitu. Heeh. Pasti ada kejadian yang ada bikin halangan. umrohnya gagal Iya. berangkat gitu. Boleh ditunjukkah Pak Yana apa saja yang dibawa, bagaimana cara pakainya dan praktek spiritualnya gimana? Ya. Jadi ini pewanginya saya menggunakan semacam buhur. Jadi buhur ini buhur. Jadi dia dibakar, ya dupa, dibakar. Nah setelah terbakar dia kan mengeluarkan asap. Nah saya menghirup asap itu, kemudian saya lukai tangan.